Jadi ya, ketika kamu nonton video ini, kamu bakal ngerasa mind blown banget. Kayak ada satu informasi yang bikin kamu yang kayak, oh my god. Dan setelah itu, aku ucapin lagi satu informasi, dan kamu bakal ngerasa kayak, oh my god. Kayak, oh my god itu nggak habis-habis, guys. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi, dan hari ini aku mau membahas tentang cerita seorang perempuan yang sangat mengagumkan. Iya guys, kalau kamu suka dengan cerita Natalia Barnett, seorang perempuan yang diadopsi yang ternyata adalah anak yang sudah dewasa gitu ya, jauh lebih dewasa dari umur yang dia katakan, kamu bakal suka dengan cerita ini. Karena cerita ini tidak beda jauh, tapi lebih menakjubkan lagi guys. Jadi kalau misalnya kamu tertarik, then make sure to keep on watching. Buat kamu yang pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri, sedangkan di video UV Panty aku upload video gossip celebrity dan juga gossip YouTuber. Jadi make sure untuk subscribe ke kedua channel tersebut dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, sekarang kita bakal mulai ngebahas tentang siapa perempuan yang menakjubkan ini. Nah, kita mulai di negara Republik Ceko tahun 2005. Ada seorang ibu yang bernama Clara, memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama Jacob dan Andre. Meskipun Clara adalah seorang single mom, dia memberikan hidup yang bahagia untuk kedua anaknya. Mereka pergi ke sekolah yang bagus, mereka ikut klub olahraga di sekolah, mereka juga pergi ke camp musim panas, jadi di Amerika dan juga di luar negeri gitu ya. Orang tua suka mengirimkan anak-anak mereka untuk ikut camping di musim panas, ngajarin mereka gimana cara camping dan basically gimana cara bertahan hidup di hutan. Selain itu, setiap kali mereka ulang tahun, Clara akan memberikan mereka hadiah yang mereka inginkan dan ulang tahun mereka itu dirayain. Jadi tampaknya mereka adalah keluarga yang bahagia. Nah, suatu hari kakak Clara yang bernama Katerina datang untuk melihat dia dan juga keponakannya ya, dimana ketika Katerina sampai di rumah Clara, dia membawa juga seorang anak yatim piatu yang berumur 13 tahun yang bernama Anuka, seorang perempuan yang berasal dari Norwegia. Ketika Clara bertanya kepada Katerina, ini tuh siapa, kamu dari mana kenal dengan dia? Nah, Katerina bilang kalau saya berhasil menyelamatkan dia ketika dia sedang kabur dari orang-orang yang ingin memperdagangkan dia. Ya guys, jadi begitu Clara mendengar itu, dia sangat kasihan kepada Anuka ya, karena dia rasa kalau oh my god, dia baru umur 13 tahun, dia sudah mengalami pengalaman yang sangat mengerikan, apa yang bisa saya lakukan gitu. Nah, si Katerina pun juga bilang kalau selain dia itu adalah seorang mantan budak nakal, si Anuka itu juga sakit-sakitan. Jadi dia itu punya penyakit leukemia, kanker darah, dan dia juga punya penyakit gagal liver. Jadi dia itu harus sering-sering nginap di rumah sakit. Nah, mendengar itu, Clara seorang ibu yang sangat baik, dia pun bertanya kepada Katerina, boleh nggak aku adopsi dia? Aku bakal jagain dia layaknya anakku sendiri. Katerina setuju, tapi Katerina bilang kalau ya udah kamu adopsi dia, tapi satu hal yang perlu kamu tahu ya, dia itu sering sekali ke rumah sakit, aku aja yang bawa dia, kamu nggak usah bawa dia, kan kamu punya Jacob dan juga Andre yang mesti kamu jaga gitu. Nah, jadi akhirnya Clara pun setuju. Setiap harinya, meskipun si Anuka itu nginap di rumah sakit, dia bakal telepon Anuka setiap hari, cari tahu kabarnya, dan ingin menjadi sosok figur ibu yang tidak dimiliki Anuka. Ketika Anuka tidak ada di rumah sakit, dia akan tinggal di rumah Clara bersama dengan Jacob, Andre, dan juga Clara ya. Sedikit informasi tentang Andre dan Jacob adalah di tahun 2005, Andre berusia 6 tahun, sedangkan Jacob berusia 7 tahun. Jadi mereka masih sangat kecil gitu ya, butuh perhatian ekstra dari ibu mereka. Beberapa bulan setelah Clara mengenal Anuka, tiba-tiba dia mendapatkan email dan juga telepon dari seorang laki-laki yang mengaku kalau saya adalah dokter Anuka. Dan dokter ini adalah sosok yang sangat misterius. Dia tidak mention namanya itu siapa, cuman dia bilang, aku tahu gimana cara Anuka bisa merasa lebih baik dan juga bahagia. Dimana pastinya Clara yang desperate gitu ya, dia kan ingin buat Anuka bahagia, dia
pun oke-oke aja. Tapi saran dokter ini sangatlah aneh guys. Salah satunya adalah dia bilang setiap harinya kamu harus menggosok sekujur tubuh Anuka, terutama di bagian kelaminnya. Ya guys, jadi kayak yang aneh banget. Tapi karena Clara tampaknya adalah seorang ibu dan juga cewek ya yang gampang percaya, dia pun oke-oke aja. Jadi itulah yang dilakukan setiap harinya. Suatu hari dokter tersebut setuju untuk menemui si Clara. Mereka ketemu di malam hari ya. Dan menurut Clara pada saat itu gelap sekali, saya saja tidak bisa lihat mukanya tuh seperti apa. Tapi yang jelas dia memberikan saya dokumen sertifikat kalau dia itu adalah beneran seorang dokter yang sangat ahli. Dan inilah yang membuat saya percaya kepada dokter tersebut. Jadi aneh banget, tapi lagi-lagi Clara mendengarkan semua saran dari dokter tersebut. Oke, Clara pun dengan sangat rajin mengasuh dan memberikan semua perhatiannya kepada Anuka. Dia tidak tahu satu hal yang sangat penting, yaitu ternyata Anuka bukanlah anak yang berusia 13 tahun, melainkan guys 31 tahun. Dan nama asli Anuka adalah Barbara. Dia itu adalah lulusan jurusan drama, dan cara dia mengibuli penampilannya adalah dia mengetip payudaranya ya, supaya kayak kelihatan rata gitu, supaya kayak kelihatan masih kecil dan juga masih remaja gitu. Dia juga melakukan operasi liposuction. Iya guys, jadi tampaknya sebelum dia bertemu dengan Clara, dia itu agak gendut ya. Jadi dia pun rela melakukan operasi plastik. Memang dia full on banget sih. Menurut aku sih ya, kalau misalnya dia memutuskan untuk tidak membohongi si Clara, dia bisa loh jadi aktris. Bayangin ya, kalau misalnya Hollywood nge-hire dia jadi aktris, kamu nggak usah bayarin makeupnya, kamu nggak usah bayarin operasinya, dia bakal lakuin itu semua untuk menjadi karakter-karakter yang berbeda. Kayak amazing banget. Aku bakal tunjukin kamu foto-fotonya ya, yang bakal bikin kamu yakin kalau itu adalah Barbara. Kok beda banget sih gitu. Nah, jadi Barbara ini meskipun dia sudah berusia 31 tahun dan dia bilang kalau saya adalah korban dari perdagangan manusia, dia itu masih virgin guys. Iya, gimana caranya kamu itu adalah mantan budak nakal tapi kamu masih virgin dong? Dan juga ketika dia ngomong ya, kenapa dia tidak memiliki aksen Norwegia? Jadi ini adalah beberapa hal yang menurut aku sangat penting yang juga sangat mencondong gitu ya. Maksudnya dimana Carla sendiri tidak sadar kalau dia itu dibohongin. Jadi gimana ya, menurut aku sih Carla bukan seorang perempuan yang pintar. So anyway, mungkin kamu tanya, kenapa sih Anuka mau bela-belain kayak dia itu padahal adalah seorang wanita dewasa? Ngapain dia pura-pura jadi anak yang umur 13 tahun gitu? Nah, si Anuka ini tampaknya dia memiliki masa kecil yang kurang bahagia ya. Karena ayah Barbara itu yang bernama Joseph adalah seorang kepala sebuah kultus yang sangat menyeramkan. Iya guys, jadi tidak banyak informasi tentang siapa Joseph sebenarnya dan masa kecil Anuka. Tapi yang jelas, karena Anuka melihat kalau Clara sangat sayang kepada anaknya, ini membuat Anuka ingin tinggal dengan Clara, ingin merasakan gimana sih rasanya punya orang tua yang sayang sama kamu dan yang tulus gitu loh sama kamu. Jadi Anuka pun berhasil masuk ke dalam keluarga Clara, tapi tampaknya dia tidak puas dengan itu. Dia rasa kalau saya ingin full perhatian Clara, saya nggak mau bagi-bagi ibu baru saya. Dimana pada tahun 2006 Anuka pun mulai melaksanakan rencana jahatnya. Jadi setiap harinya Anuka bakal ngadu ke Clara kalau, "Mah, si Andre dan Jacob itu dia asik mengejek saya, asik mukulin saya. Lihat deh, ini ada kayak bekas mereka gangguin saya gitu loh. Mereka jahat banget sih sama saya." Nah, melihat itu, Clara yang merasa kalau Anuka ini udah sakit, seorang mantan budak nakal, kasihan banget gitu kan ya. Ditambah lagi, Katerina itu suka datang ke rumah Clara, dia bakal bakar-bakarin Clara gitu loh. Kayak, lihat deh, anak kamu itu bandel banget, anak kamu itu asik gangguin si Anuka. Kok mereka jahat banget sih sama si Anuka gitu. Nah, sedikit informasi tentang gimana cara Katerina dan Anuka kenalan adalah ternyata Katerina juga adalah bagian dari kultus yang dibangun oleh ayah Anuka. Makanya dia bisa sepakat untuk melaksanakan apapun yang Anuka inginkan. Karena kalau misalnya orang yang sudah masuk ke dalam kultus gitu ya, mereka beneran sudah dicuci gitu loh otaknya. Ditambah lagi, tampaknya Anuka mengadu ke dokternya. Ingat gak sih dokter yang misterius itu? Nah, si dokter itu mengusulkan kepada Clara kalau jangan-jangan kedua anak laki-laki kamu itu dirasukin sama setan. Makanya kita harus bersihin mereka dari roh-roh jahat gitu. Kayak aneh banget. Dan Clara pun oke-oke aja. Kayak Clara itu beneran aku nggak ngerti deh ya gimana caranya dia percaya sama orang yang nggak pernah dia lihat mukanya dengan jelas.
oke? Tapi anyway, dia setuju dengan apapun yang diusulkan oleh Katerina, dokter, dan juga Anuka. Menurut dokter tersebut, cara kamu mengusir roh jahat dari kedua anak laki-laki kamu adalah dengan tidak memberikan mereka perhatian, dengan memukul mereka setiap saat. Kalau misalnya mereka melakukan sedikit aja kesalahan, pukul aja mereka dengan tali pinggang, dengan tangan, apapun caranya. Kamu harus hukum mereka secara fisik dan juga mental supaya roh jahat itu mau keluar dari Jacob dan juga Andre. Dan itulah yang dilakukan oleh Clara. Tidak cukup hanya sampai di sana saja guys, ini adalah hal yang sangat-sangat mengerikan. Jadi kalau misalnya kamu nggak tahan, mungkin kamu skip ke 2 menit berikutnya. Tapi anyway, buat kamu yang suka hal-hal yang serem, apa yang diusulkan dokter selanjutnya adalah dia menyuruh Clara membawa kedua anak laki-lakinya ke sebuah cottage gitu ya, di sebuah kota kecil dekat Republik Ceko di mana mereka tinggal. Jadi jarak cottage itu kira-kira kayak 10 menit aja. Ketika mereka sampai di sana, mereka bertemu dengan ayah Anuka, si Joseph, dan kedua pengikut Joseph. Jadi ada satu cewek dan ada satu cowok. Di mana aku nggak tahu apa yang dikatakan Katerina ataupun Anuka itu kayak mereka tuh siapa ya. Tapi Clara kayak oke-oke aja. Clara merasa kalau oke, ini adalah orang yang bisa saya percaya karena dokter lah yang mengirimkan mereka. Dan apa yang dilakukan orang dewasa tersebut, termasuk dengan Anuka, adalah mereka mulai memasukkan kepala Jacob dan Andre ke dalam sebuah bak mandi sampai kedua anak laki-laki tersebut hampir meninggal. Selain itu, mereka akan mengikat tangan Jacob, memberikan kain yang dimasukkan ke dalam mulut Andre, dan mereka akan mulai memotong daging bokong Andre, yang kemudian mereka suapin daging Andre sendiri ke dalam mulut Andre, dan mereka juga makan daging Andre. Iya guys, jadi di kultus yang dimulai oleh Joseph ini, mereka sangat-sangat menyeramkan ya. Aku nggak tahu apa sih dasarnya kalian makan daging manusia, tapi itulah yang mereka lakukan. Kasian banget sih ya, pada saat itu Andre baru berusia 7 tahun dan dia itu udah harus makan dagingnya sendiri, kayak dipaksa gitu. Dan tidak sampai di sana saja, si Andre dan Jacob tidak boleh ngomong dengan ibunya. Jadi beneran mereka mendapatkan mental abuse juga gitu loh. Kayak mereka merasa kalau oke, kita pantas menerima hukuman ini gitu, karena memang beneran ada roh jahat yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah akhirnya di bulan Januari 2007, setelah berbulan-bulan Jacob dan Andre disiksa di sebuah cottage kecil ini ya, mereka kembali pindah ke rumah mereka gitu, maksudnya rumah awalnya, dimana mereka tumbuh dewasa. Tetap saja di sana, setiap harinya Andre dan Jacob disiksa oleh Anuka, Katerina, dan juga si Carla, ibu mereka sendiri. Bayangin, dari Januari sampai Mei 2007, setiap harinya Andre dan Jacob akan bergantian dimasukkan ke dalam gudang kecil yang sangat kotor di rumah tersebut. Nah, apakah cerita ini memiliki happy ending? Yes guys, karena apa yang terjadi adalah, ini adalah sebuah yang kebetulan sekali ya, dan kalau ini nggak terjadi mungkin saja sampai mereka dewasa mereka tetap disiksa sama ibu mereka sendiri, sama Anuka dan Katerina. Jadi apa yang terjadi adalah seorang ayah baru yang bernama Edward, dia itu adalah tetangga dari Clara gitu loh. Jadi dia baru punya anak dan dia pun memasang baby monitor. Kalau misalnya kamu pernah melihat baby monitor, cara kerjanya itu adalah mirip sekali dengan CCTV, di mana kamu pasang satu monitor di kamar bayi kamu, satunya lagi kamu ambil gitu, kayak mungkin kamu taruh di meja makan, atau kamu taruh di dapur, atau kamu taruh di kantor, supaya kamu bisa lihat anak kamu juga bisa mendengarkan apakah anak kamu itu nangis atau tertawa gitu loh. Jadi apa yang terjadi adalah baby monitor itu menggunakan Bluetooth ya connect-nya, dan kadang baby monitor tetangga kamu itu akan terkonek ke kamu gitu loh. Jadi kadang kamu akan bisa melihat baby monitor tetangga kamu karena kan Bluetooth gitu ya. So anyway, apa yang terjadi adalah suatu hari ketika dia melihat ke baby monitornya, dia malah melihat ada seorang anak laki-laki yang tidak pakai baju, yang dalam keadaan sangat kotor, berdiri dengan kedua tangannya terikat di belakang, dan beberapa jam sekali dia akan bisa melihat sebuah tangan wanita yang akan memberikan makanan kepada anak laki-laki ini. Melihat itu dia pun sangat terkejut, dia langsung lapor ke polisi, dia langsung menunjukkan apa yang dia lihat di baby monitor tersebut, dan polisi pun mulai mencari di komunitasnya kayak di mana sih anak laki-laki ini, karena kita bisa lihat dengan sangat jelas kalau anak laki-laki ini tuh dalam keadaan tersiksa.
Anuka. Akhirnya mereka sampai di rumah Clara. Pada saat polisi mengetuk pintu Clara, mereka bertemu dengan Katerina, Clara, dan juga Anuka. Ketika polisi ingin menggeledah rumah mereka, ingin mengecek aja, mereka oke aja gitu loh. Kayak mereka dengan pede kayak ya udah kalian lihat aja gitu kan. Tapi ketika polisi sampai di sebuah pintu gudang di dalam rumah tersebut, ketiga perempuan tersebut menolak untuk membukakan pintu gudang itu, dimana polisi langsung curiga dan polisi langsung mendobrak pintu tersebut, dimana mereka benar saja menemukan anak laki-laki yang ada di baby monitor Edward, dimana ternyata itu adalah Andre dan Jacob juga ada di dalam gudang tersebut guys. Jadi begitu polisi melihat kedua anak laki-laki itu dalam keadaan disiksa, mereka semua langsung dibawa ke kantor polisi. Ketiga anak kecil langsung dibawa ke rumah yatim piatu supaya mereka bisa diurus gitu ya sama pemerintah. Katerina dan juga Carla mulai diinterogasi. Jadi kayak ditanyain gitu lah, apa sih tujuan kalian seperti ini gitu kan. Dimana Katerina mengaku kalau saya adalah dokter yang berkomunikasi dengan kakak saya ya guys. Jadi apa yang sebenarnya terjadi adalah identitas dokter tersebut bukanlah orang lain melainkan Anuka dan juga Katerina yang setiap harinya bakal mengeteks dan juga mengirimkan email kepada Carla, menyuruh Carla melakukan hal-hal yang jahat kepada kedua anak laki-lakinya dan hal-hal yang nakal kepada Anuka. Aneh banget, tapi itulah yang terjadi. By the way, ketika mereka ditangkap, Katerina berusia 33 tahun sedangkan Carla berusia 31 tahun. Nah, dokter pun mengecek semua bagian tubuh Andre, Jacob, dan juga Anuka, ingin melihat sisaan apa aja sih yang mereka dapat, dan dokter menemukan kalau tubuh Andre dan Jacob itu penuh dengan bekas luka puntung rokok. Mereka juga dalam keadaan kayak kurang makan gitu. Mereka dalam keadaan dehidrasi dan sangat kotor, sangat bau. Tampaknya mereka tidak mandi sudah berbulan-bulan. Sedangkan Anuka tidak ada satu luka pun di sekujur tubuhnya. Dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy gitu, kayak bertolak belakang sekali. Menurut aku sih Carla memang benar sih dia kayak nggak pinter banget ya gimana caranya gitu ya dia melakukan hal tersebut kepada anak kandungnya sendiri. Dan satu hal guys, cerita ini nggak sampai di sini aja. Jadi memang benar Katerina dan juga Carla sudah ditangkap, tapi tahu nggak sih baru aja beberapa hari Anuka dibawa ke rumah yatim piatu, dia berhasil kabur. Jadi apa yang dia lakukan adalah dari Republik Ceko dia pergi ke Denmark, setelah itu dia pergi lagi ke Norwegia, di mana dia menyamar sebagai seorang anak laki-laki yang berusia 13 tahun. Iya guys, jadi beneran hebat banget ya, kayak dalam waktu 1 bulan aja gitu kamu bisa lihat perbedaan tubuhnya gitu loh. Dia langsung jadi gendut banget dan juga dia itu kelihatan banget kayak laki-laki. Beneran kamu lihat deh kayak fotonya itu, kelihatan kayak dua orang yang berbeda banget kan ya. Tapi anyway, untungnya 1 tahun kemudian dia berhasil ditangkap oleh polisi dari Republik Ceko. Polisi pun langsung mengungkapkan kalau wow, ternyata kamu itu bukanlah Anuka, kamu bukanlah seorang anak laki-laki yang masih remaja, kamu adalah Barbara gitu. Akhirnya Barbara aka Anuka ditangkap, Joseph ayahnya ditangkap, dan 2 member dari kultus ayahnya yang menyiksa Jacob dan juga Andre juga ditangkap. Di tahun 2008 mereka semua dihukum penjara. Clara mendapatkan hukuman 9 tahun penjara, Katerina 10 tahun, Barbara aka Anuka mendapatkan 5 tahun, ayah Barbara 7 tahun, dan kedua membernya masing-masing 7 tahun dan 5 tahun. Satu hal yang mungkin kamu lihat ya dari hukuman penjara mereka, kok si Anuka aka Barbara cuma dapat 5 tahun sih? Masalahnya dia itu adalah seorang perempuan yang udah berusia 31 tahun ya. Dia itu sudah menyamar membohongi Carla, pura-pura sakit. Jadi dia tuh sebenarnya nggak sakit guys. Jadi dia tuh cuma menyamar doang, sama sekali nggak sakit, sehat-sehat aja. Dialah yang tampaknya menyuruh Carla, mempengaruhi Carla untuk menyiksa anaknya sendiri. Tapi kenapa dia cuma dapat 5 tahun aja dong? Aku nggak ngerti banget. Kadang ada orang yang cuma merampok bang aja, memang nggak cuma merampok sih, tapi kayak mereka bakal tinggal di dalam penjara seumur hidup. Tapi ada aja orang seperti Barbara yang jelas-jelas menyuruh seorang ibu memotong daging anaknya sendiri untuk dimakan hanya mendapatkan 5 tahun saja. Tapi itulah yang terjadi. Inilah akhir dari cerita yang beneran mind blown banget ini. Aku pengen tahu sih apa opini kamu tentang ini semua. Apakah kamu akan bisa mengenal kalau Anuka itu bukan berusia 13 tahun? Make sure untuk komen di bawah. Karena aku sendiri kalau misalnya aku lihat Anuka dan dia ngaku kalau saya baru berusia 13 tahun, kayak nggak masuk akal banget loh. Kamu lihat aja mukanya itu dewasa banget gitu untuk anak yang berusia 13 tahun. So anyway, thank you so much for watching.
buat kamu yang ingin tahu warna lipstick aku, hari ini aku pakai Revlon, inilah warnanya. Dan juga lashes aku dari Ahura Lash, tipenya itu Mykonos. So ya guys, make sure to thumbs up kalau misalnya kamu punya video request. Kamu boleh DM aku di Twitter @uvpan dan aku bakal bikin video request kamu. So yeah guys, I will see you in my next video. Stay safe and stay happy because you deserve it. Bye guys.